Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali belajar. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran pekan kemarin tentang listrik statis. Pada pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang teori atom, kemudian bagaimana suatu benda menjadi bermuatan listrik, dan interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik dalam bentuk hukum Coulomb, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik. Saya sampaikan terima kasih kepada santri yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugas pada pekan kemarin. Saya telah berikan respon, termasuk juga koreksi bagi yang belum benar, dan alhamdulillah koreksi saya direspon balik untuk kemudian menjadi benar jawabannya. Ya, kesempatan yang sekarang pada pertemuan kedua untuk listrik statis ini kita masuk ke medan listrik. Sebuah muatan listrik yang berada dekat dengan muatan listrik yang lain akan mengalami gaya atau interaksi dalam bentuk gaya tarik ataupun gaya tolak. Ini sesuai jenis muatannya. Artinya akan ada gaya listrik yang berada di antara atau di sekitar benda yang bermuatan listrik. Makin dekat dengan benda yang bermuatan listrik akan makin besar gaya, dan sebaliknya makin jauh maka gaya yang dialami akan makin kecil. Perhatikan gambar ini. Jadi A yang bermuatan positif ini akan tolak menolak dengan B yang bermuatan positif, sehingga arahnya ini menjauh, dan tarik menarik dengan B yang bermuatan negatif. Medan listrik sendiri diartikan sebagai ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih terpengaruh gaya listrik. Nah, arah garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik sebagaimana gambar di bawah ini ya. Pada benda yang bermuatan positif, arah gayanya adalah keluar atau menjauh. Adapun benda yang bermuatan negatif, arah gayanya mendekat atau menuju benda tersebut. Kuat medan listrik adalah besar medan listrik dari suatu benda bermuatan listrik. Jadi, besarnya medan listrik dari suatu benda yang bermuatan listrik ini disebut kuat medan listrik. Secara matematis, rumus untuk kuat medan listrik adalah E sama dengan F dibagi Q. F-nya adalah gaya Coulomb yang kemarin, dan Q adalah muatan. Atau ini bisa diturunkan lagi dari E sama dengan F per Q dengan F hukum Coulomb, K kali Q dikalikan Q per R kuadrat, kemudian dibagi Q, maka E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Baik, ke contoh soal ya, biar lebih mudah difahami. Misalnya ada muatan listrik sebesar 25 kali 10 pangkat min 5 Coulomb diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan listrik tersebut adalah 0,5 Coulomb, maka besar medan listrik pada muatan listrik tersebut adalah sebagai berikut. Ini penyelesaiannya. Tuliskan rumusnya. E sama dengan F per Q, maka F-nya 0,5 Newton sesuai soal, gayanya 0,5 Newton dibagi Q muatan benda 25 kali 10 pangkat min 5. 0,5 bisa kita ubah menjadi 50 kali 10 pangkat min 2. 0,5 ini 1 per 2 bisa menjadi 50 per 100. Nah, ketika dibagi 25 kali 10 pangkat min 5, maka pembagian biasa 50 dibagi 25 sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat min 3. Seperti pekan kemarin dijelaskan, 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 2, kemudian pangkatnya dikurangi min 5 atau ditambah 5. Jadi hasil akhirnya 2 kali 10 pangkat 3 dengan satuan Newton per Coulomb. Ini untuk contoh soal yang kedua. Silakan dicermati. Menggunakan rumus yang kedua,
Di sini E sama dengan K kali Q per R kuadrat. R-nya jarak. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 15 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat. 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Karena jaraknya masih dalam sentimeter. Jadi dikalikan 10 pangkat min 2. Hasil akhirnya 135 kali 10 pangkat 3 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4. Hasil akhir 5,4 kali 10 pangkat min 7 Newton per kolom. Nah, variasi yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Misal ada diketahui QA muatan benda A 200 mikrokolom negatif dan QC 800 mikrokolom. Nah, berapa kuat medan atau besar medan listrik di titik B yang berada di tengah-tengah antara A dan C? Ini masing-masing berjarak 1 meter. Pembahasan soal ini seperti ini. Perhatikan, tolong disimak baik-baik. Perhatikan bahwa B ini terpengaruh oleh muatan benda A dan terpengaruh oleh C. Medan listrik di titik B ini oleh benda A kita tulis EBA. Jadi medan listrik di titik B oleh muatan A. Ini bisa dihitung besarnya. Hasil akhirnya 1,8 kali 10 pangkat 6 Newton kolom. Perhatikan arahnya. Arahnya menuju A. Karena A muatannya negatif. Jadi menuju A. Pelan lagi. Sekarang medan listrik B oleh muatan C. Perhatikan arahnya. EBC ini arahnya menjauhi C. Karena C bermuatan positif, maka EBC sama dengan K kali QC per R kuadrat. Hasil akhirnya 7,2 kali 10 pangkat 6. Nah, karena searah maka bisa langsung dijumlahkan. Kalau berlawanan arah maka dikurangkan. Ini karena searah jadi langsung dijumlahkan. 1,8 kali 10 pangkat 6 ditambah 7,2 kali 10 pangkat 6. Pangkatnya sudah sama, jadi tinggal angkanya dijumlahkan. 9,0 kali 10 pangkat 6. Kalau ditanya arah kemana, arahnya ke A. Nah, ada latihan soal. Latihan soal ini soalnya ada di ringkasan materi. Ada 3 soal, tolong dikerjakan. Dan soalnya mirip dengan contoh soal, jadi bisa. Contoh soal juga ada di dalam ringkasan materi. Selanjutnya kita masuk ke potensial listrik. Ya. Adanya kayak tolak menolak antara muatan sejenis pada suatu benda yang bermuatan listrik menunjukkan adanya energi yang dimiliki benda tersebut. Dan ini dinamakan sebagai energi potensial listrik. Selanjutnya energi potensial listrik per satu satuan muatan positif ini disebut sebagai potensial listrik yang dinyatakan dalam satuan volt atau joule per kolom. Secara matematis, potensial listrik seringkali disebut sebagai beda potensial. Ini dirumuskan sebagai V sama dengan W dibagi Q atau V sama dengan K kali Q per R tanpa kuadrat. Perhatikan contoh soal. Untuk memindahkan muatan listrik sebesar 5 kolom dari titik A ke titik B diperlukan energi 18 Joule. Maka potensial listrik atau beda potensial listrik kedua titik tersebut adalah, nah, mudah ini. V sama dengan W dibagi Q, 18 dibagi 15, hasilnya 1,2 volt. Contoh yang kedua, kalau ada suatu titik T yang berjarak 3 meter dari sebuah benda bermuatan listrik 60 mikrokolom, maka potensial listrik di titik T tersebut adalah, nah ini diketahui Q 60 mikrokolom dijadikan kolom 60 kali 10 pangkat min 6, kemudian R 3 meter, sudah SI.
Ditanyakan V, maka V sama dengan K kali Q dibagi R. 9 kali 10 pangkat 9 kali 60 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 tanpa kuadrat. Hasilnya adalah 180 kali 10 pangkat 3 atau 1,8 kali 10 pangkat 5 volt. Contoh soal yang ketiga. Untuk memindahkan muatan listrik Q dari suatu titik ke titik yang lain yang beda potensialnya 15 volt, diperlukan energi 60 Joule. Jika muatan benda diperbesar menjadi 2 kalinya atau 2 Q dan beda potensialnya kedua titik menjadi 25 volt, maka energi yang diperlukan sebesar. Nah, ini diketahui mula-mula Q, ya, diketahui mula-mula muatan listrik Q, V-nya 15 volt dan W 60 Joule. Nah, kemudian ditanyakan W sama dengan berapa jika muatan dijadikan 2 kali semula 2 Q dan V dijadikan 25 volt. Nah, kita cari Q dulu. V sama dengan W per Q, maka Q sama dengan W per V. 60 dibagi 15, 4 kolom. Sekarang masuk ke soal. Jika muatan dijadikan 2 Q dan V sama dengan 25 volt, maka W sama dengan Q kali V 2 kali 4 2 Q kali 25, hasilnya 200 Joule. Nah, ini latihan soal. Contoh soal tadi dan soal ada di ringkasan materi. Silakan dikerjakan, kemudian dikirimkan melalui WA saya. Selanjutnya tentang induksi listrik. Induksi listrik ini adalah pemisahan muatan listrik positif dan negatif pada suatu benda yang netral karena pengaruh benda bermuatan listrik yang ada di dekatnya. Ada alat yang menggunakan prinsip induksi listrik ini namanya elektroskop, dan elektroskop ini menjadi alat atau detektor suatu benda bermuatan listrik atau tidak bermuatan listrik. Nah, ini prinsip kerja elektroskop. Ketika didekatkan benda yang bermuatan listrik, misalnya listriknya negatif atau sisir, maka akan membuat daun elektroskop membuka. Demikian juga didekatkan oleh kaca yang bermuatan positif, daun elektroskop juga akan membuka. Perhatikan letak muatan-muatan listriknya. Berikutnya fenomena listrik statis. Ini ada contoh alatnya, namanya generator Van de Graaff, yaitu generator untuk menghasilkan listrik statis yang besar. Ini ada mesin yang bisa menggerakkan dari silinder logam ini, di mana akan memutar sabuk karet. Nah, gesekan antara logam dengan karet ini akan menghasilkan muatan listrik. Nah, wujudnya adalah ketika kepala generator ini dipegang, bisa membuat rambut ini bisa berdiri. Kemudian fenomena yang berikutnya terjadinya petir. Ini bisa dari awan ke bumi atau dari awan ke bangunan. Karena bahayanya dari petir ini, terutama pada alat-alat elektronik, maka biasanya gedung-gedung yang tinggi dipasang penangkal petir. Nah, ini penangkal petir untuk mengarahkan agar muatan listrik yang menyambar dari awan ini bisa ditangkap dan disalurkan dari penggunaan listrik statis ini. Diantaranya adalah pengendap elektrostatik, kemudian dalam pengecatan mobil,
untuk mesin fotokopi. Nah, ini semua menggunakan prinsip dari listrik statis. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan pembahasan kedua dari listrik statis, dan alhamdulillah kita selesai untuk materi pembelajaran listrik statis. Allahu minkum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.